Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, syarat agar kerajaan Allah dapat bertumbuh adalah adanya tokoh-tokoh utama. Kristus menolak pertunjukan satu orang. Kita menghormati dan tunduk di hadapan pilihan ilahi yang dinyatakan dalam keinginan Kristus untuk membiarkan kemuliaannya direalisasikan melalui orang lain yang dimulai dengan 12 orang atau 12 rasul. Di dalam diri 12 rasul kita menemukan model dari setiap panggilan Kristus untuk membangun kerajaannya, untuk menyebarkan iman dengan perkataan dan perbuatan. Jika tidak ada respon terhadap panggilannya, maka tidak akan ada kerajaan Allah. Sudahkah kita sering merenungkan panggilan kita? Saudara-saudari, banyak orang berada di gunung pada hari itu. Banyak yang tertarik kepadanya dan rindu untuk berada dekat dengannya. Tetapi hanya 12 orang yang menerima panggilan secara eksplisit untuk menjadi rasulnya. Rasa keterpilihan ada di dalam setiap panggilan dan setiap misi dari Allah. Untuk apa kita dipilih dalam hidup? Kita dipanggil berdasarkan nama, yang berarti bahwa Kristus mengenal kita dengan baik ketika Ia memanggil, termasuk semua cacat dan kelemahan kita. Dia tidak menginterogasi 12 orang itu untuk menjadi rasul-rasulnya. Pilihan Allah yang dinyatakan di dalam doa, berdaulat dan maha kuasa dalam tindakan. 12 orang tidak dapat berpikir bahwa telah terjadi satu kesalahan atau salah perhitungan. Suara Allah yang tidak menipu dan tidak dapat ditipu sedang berbicara. Saudara-saudari, Kristus memanggil dengan bebas dan dalam kebebasan, dan 12 rasul meresponnya. Ia tidak menurunkan malaikat-malaikat dari surga untuk datang kepada mereka agar mereka mau bekerja sama. Yesus hanya berdoa kepada Bapa. Sebagai Tuhan atas tuayan, Ia telah memanggil kita masing-masing. Panggilan kita sebagai seorang rasul bukanlah sebuah pertanyaan tentang keinginan kita untuk menjadi seorang rasul. Ini bukanlah sebuah pertanyaan tentang bakat-bakat kita atau perasaan yang mendorong kita untuk melakukan hal ini atau itu, tetapi tentang kesadaran kita yang digerakkan oleh iman akan Allah yang meminta dan kita menanggapinya. Saudara-saudari, mengapa kita berada di tempat kita sekarang dalam panggilan hidup kita, dalam pernikahan kita yang khusus, dalam gerakan awam tertentu? Kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya karena hanya Allah yang tahu kedalaman kebijaksanaannya. Hal ini adalah misteri pertama dari kerajaan Allah yang menyentuh kita masing-masing secara pribadi. Allah memanggil, Ia menghendakinya, dan kita berkata ya. Inilah satu-satunya jawaban yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.